Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. semuanya. Baik, di sini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tugas CBL kami yaitu tentang analisis perilaku individu pada narasi 1 dan 12. Adapun anggota kelompok 12 yang pertama yaitu Dewi Marintan dengan NIM 2104216, Nindi Dwi Putri dengan NIM 2104258 dan Giska Metrisa Indriardi dengan NIM 2104222. Baik, eh, pada presentasi kali ini ada 3 poin, yaitu yang pertama yaitu narasi 1 tentang persepsi dan motivasi, yang kedua yaitu narasi 12 terus kerja dan motivasi, dan yang ketiga kesimpulan. Untuk narasi 1 akan dibacakan oleh Dewi Marintan. Kepada Dewi Marintan dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator untuk kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan terkait analisis kami untuk studi ataupun narasi satu yang telah disediakan di dalam file yang Anda. Sebelum kita masuk ke dalam hasil analisisnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu narasi atau rangkuman tentang kejadian dari narasi satu. Yang pertama, langsung aja kita simak ke narasi satu, yaitu ada seorang pegawai di instansi pemerintahan mengalami tantangan yang cukup berat ketika dia difitnah oleh rekan kerja yang lebih tua darinya. Aida seringkali mendapatkan komentar negatif di belakang bahwa ia sering melalaikan tugas. Pada awalnya, Aida tidak terlalu memperdulikannya, namun lambat laun rumor tersebut mulai berdampak pada reputasi Aida di kantor. Atasan Aida pun mulai mempertanyakan kinerja Aida meskipun merasa sudah bekerja sebaik mungkin. Hingga Aida merasa sangat tertekan dan mulai bertanya, apakah ia harus menghadapi langsung orang yang menyebarkan fitnah ini atau cukup melaporkannya ke atasan. Nah, dari narasi yang sudah dirangkum tersebut, hasil analisis yang kami temukan terdapat dua teori yang bisa kita gunakan. Di sini ialah persepsi dan juga motivasi. Pertama, kita melihat dulu dalam sudut pandang persepsi. Seperti kita tahu, persepsi merupakan suatu proses pengorganisasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga menjadi sesuatu yang berarti dan merupakan aktivitas yang terintegrat dalam diri individu. Atau bisa kita lihat juga persepsi ini lebih ke respon sebagai akibat dari sesuatu hal atau juga bisa dikatakan sebagai sudut pandang. Nah, respon sebagai akibat dari persepsi dapat diambil oleh individu dengan berbagai macam bentuk stimulus yang mana akan mendapat respon dari individu tergantung pada perhatian individu yang bersangkutan. Nah, secara sederhana, persepsi adalah bagaimana seseorang menafsirkan lingkungan sekitar dan orang lain. Nah, dalam kasus ini sendiri, tercipta dua persepsi yang berbeda. Yang pertama, rekan senior Aida yang punya persepsi negatif terhadap Aida sejak awal karena adanya perbedaan usia tadi dan pengalaman kerja menyebabkan timbul persepsi bahwasannya eh, para para karyawan baru atau anggota baru sendiri itu dirasa masih kurang kompeten dalam menyelesaikan tanggung jawabnya. Selain itu, karena bertambahnya jumlah pegawai membuat para pegawai lama memiliki persepsi negatif karena merasa terancam posisinya. Dari persepsi tersebut, akhirnya Aida mulai membentuk persepsi baru terhadap lingkungan kerjanya. Sehingga Aida yang dulunya merasa positif menjadi penuh kehati-hatian serta merasa tidak nyaman setelah mengalami tindakan yang kurang baik. Nah, dari segi selanjutnya dalam sudut pandang atau dalam bentuk motivasi. Nah, seperti kita tahu menurut teori motivasi, motivasi adalah suatu faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu aktivitas tertentu atau sebagai faktor pendorong perilaku seseorang. Nah, motivasi sendiri dapat dikatakan sebagai dorongan kenapa seseorang melakukan suatu hal tersebut. Nah, menurut Hasibuan juga, motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif, dan terintegrasi dengan segala daya dan upaya untuk mencapai kepuasan. Dalam kasus ini, Aida sendiri dimotivasi melalui pencapaian, pengakuan, dan pengembangan karir. Nah, Aida terus berusaha karena merasa dia perlu menunjukkan kemampuannya dengan segala pencapaian yang diraihnya hingga akhirnya akan mendapatkan pengakuan.
Sehingga pengakuan dari orang-orang sekitarnya akan menjadi tujuan ataupun kebagian dari Aida sendiri dalam melaksanakan pekerjaannya. Sedangkan rekan-rekan senior yang tadi dikatakan rekan-rekan senior yang sudah cukup lama bekerja, itu dimotivasi karena adanya perasaan tidak aman akibat persepsi bertambahnya pegawai baru, di mana para senior ini takut jikalau pegawai terus bertambah dan mereka lebih berkompeten, suatu saat para senior ini bisa merasa bisa akan dipecat ataupun dikeluarkan dari pekerjaan tersebut, sehingga yang tidak aman tersebut dengan posisi dan akan digantikan dengan Aida menimbulkan perilaku sabotase. Sehingga melalui tindakan sabotase ini akan memenuhi tujuannya. Nah, setelah analisis kami, lebih tepatnya analisis perilaku individu terhadap narasi satu yang mana point of-nya adalah Aida. Untuk itu, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dewi atas penyampaian dari narasi satu ini, yaitu tentang persepsi dan motivasi. Selanjutnya yaitu penyampaian tentang analisis narasi 12 kepada Giska, dipersilakan. Baiklah. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan meresumekan narasi ke-12, materi dari poin kedua yaitu narasi 12. Sebelum kita masuk ke analisis, izinkan saya untuk menceritakan terdahulu narasi 12. Yang pertama yaitu Rifani seorang yang baru saja resign dari pekerjaannya di sebuah bank terkemuka. Berat tekanan kerja yang dialaminya mulai dari target yang terus-menerus membebani, perlakuan tidak menyenangkan dari atasan, budaya kerja toksik hingga kompetisi tidak sehat antar karyawan membuatnya mengalami kelelahan fisik dan mental yang parah. Meski begitu, Rifani bertahan selama 4 tahun demi kebutuhan finansial dan rencana masa depannya. Titik balik menjadi ketika ia Titik balik terjadi ketika ia memutuskan untuk menikah dan ingin fokus menjadi ibu rumah tangga. Untuk menjaga semangatnya, Rifani menerapkan sistem penghargaan diri sendiri, yaitu self reward, dan membangun jaringan dukungan positif di tempat kerja dengan teman-temannya. Mereka saling berbagi pengetahuan dan membantu satu sama lain, sehingga mampu bertahan di lingkungan kerja yang keras. Baiklah, untuk analisisnya yaitu pada kasus individu kasus Rifani yaitu adanya stres kerja. Menurut teori stres kerja, stres adalah suatu kondisi ketegangan yang menciptakan adanya ketidakseimbangan fisik dan psikis yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seseorang eh, karyawan. Ivan Ivancevic, Gibson, dan Donnelly, Anatan dan Elitan 2007 bagian 55 merumuskan stres sebagai suatu tanggapan penyesuaian yang dilatar belakangi oleh perbedaan individu atau proses psikologi yang merupakan konsekuensi setiap tindakan dari luar lingkungan. Situasi peristiwa yang menetapkan permintaan psikologis dan atau fisik yang berlebihan kepada seseorang. Stres kerja mempengaruhi kepuasan kerja karyawan dan kinerja mereka secara keseluruhan dalam pekerjaan mereka. Karena kebanyakan organisasi sekarang lebih menuntut untuk hasil pekerjaan yang lebih baik. Dalam kasus ini, beratnya tantangan atau tekanan kerja serta target terus-menerus sehingga lingkungan kerja yang negatif, yaitu toksik, menimbulkan terjadinya stres kerja, adanya ketidakseimbangan antara fisik dan psikis, akhirnya mempengaruhi emosi dan proses berpikir seseorang. Dari kasus ini, Rifani sangat mengalami stres yang menyebabkan hampir menyerah dalam pekerjaannya. Hal ini menunjukkan bagaimana ketika stres yang dapat menyebabkan output dan yang negatif dalam suatu organisasi. Yang kedua, adanya motivasi.
Menurut teori motivasi, motivasi adalah suatu faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu aktivitas tertentu atau sebagai faktor pendorong perilaku seseorang. Gitu, Sodarmo 2010 bagian 10 menurut Hasibuan 2007 bagian 95, motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala upaya untuk mencapai kepuasan. Dalam kasus ini, motivasi berasal dari dua hal, yaitu adanya motivasi bersifat internal, yaitu dorongan yang berasal dari diri sendiri atau keinginan diri. Contohnya, ia menerapkan self-reward untuk menumbuhkan semangat lagi dalam bekerja karena adanya impian jika sudah menikah. Nanti akan menjadi ibu rumah tangga saja, dan begitu ia akan tetap semangat bekerja untuk persiapan pernikahan. Yang kedua, adanya motivasi eksternal, yaitu dorongan yang berasal dari luar atau bantuan dari luar. Tiffany membangun jaringan dukungan positif dengan teman-temannya. Hal ini membuat mereka saling berbagi pengetahuan dan membantu satu sama lain sehingga mampu bertahan di lingkungan kerja yang keras. Demikian dari saya ucapkan terima kasih. Saya sampaikan kepada Nindi. Baik, terima kasih atas penyampaian dari Giska. Selanjutnya dapat ditarik kesimpulan terhadap kedua kasus tersebut, yang mana pada kasus Aida yaitu narasi satu menunjukkan bahwa perbedaan persepsi dan motivasi di lingkungan kerja dapat memicu konflik. Persepsi negatif rekan senior karena takut kehilangan posisi membuat Aida difitnah meski sudah bekerja dengan baik. Namun meskipun begitu, hal tersebut membuat Aida menjadi termotivasi untuk berprestasi, sementara rekan senior memiliki rasa tidak aman sehingga melakukan sabotase. Kedua yaitu kasus Rifani pada narasi 12, yaitu menunjukkan bahwa stres kerja akibat tekanan target, budaya toksik, dan persaingan tidak sehat dapat berdampak negatif pada fisik dan mental karyawan. Meski mengalami stres berat, Rifani tetap termotivasi oleh dorongan internal, yaitu self-reward dan impian menjadi ibu rumah tangga, serta dukungan eksternal dari teman-temannya, hingga akhirnya memutuskan untuk resign demi kesehatan dan masa depannya. Baik, mungkin itu saja penyampaian materi dari kelompok 12. Jika terdapat salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.